Puspomal menyelesaikan proses penyidikan kasus pembunuhan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ketiga tersangka secara simbolik diserahkan ke pihak auditor militer 207. Selama proses penyidikan, Puspomal sudah memeriksa 18 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan saksi tersangka dan dikuatkan dengan barang bukti, maka para tersangka ini cukup bukti, sekali lagi saya katakan, cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur pada pasal 340 KUHP, Junto 55 ayat 1, pasal 338 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1, kemudian pasal 480 KUHP Junto 55 1 KUHP. Dengan telah selesainya tentunya proses penyidikan yang dilakukan oleh Puspomal, maka hari ini perkara pembunuhan akan kami limpahkan kepada auditor militer 207 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal bersama Polresta Tangerang menggelar proses rekonstruksi pada Sabtu 11 Januari terkait kasus penembakan bos rental mobil di kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Proses ini menghadirkan ketiga tersangka bersama saksi yang merupakan anak korban. Sebanyak 36 reka adegan diperagakan dan dibagi dalam 3 bagian. Hasil rekonstruksi ini mengungkap hasil yang berbeda dengan pernyataan Panglima Komando Armada RI, Laksamana Madya TNI Denny Hendrata, pada beberapa waktu sebelumnya yang menyebut soal adanya insiden pengeroyokan yang berujung penembakan. Laksda TNI Denny Hendrata mengklaim pernyataan pengeroyokan tersebut muncul dari laporan awal yang dia terima langsung dari ketiga tersangka. Bicara masalah SOP tadi, ya kan. Nah, kalau saya dihadapkan kepada pengeroyokan, berarti kan sebetulnya kan sama-sama nggak tahu siapa yang akan mati, ya kan ya. Nah, jadi kita saja kalau misalkan terdesak ya, dikeroyok pasti akan mencari, akan bela diri, ya kan. Akan mencari suatu benda yang mungkin bisa untuk membela diri, mengamankan. Nah, ini mungkin digunakan ada senjata api. Hasil rekonstruksi ini pun senada dengan pernyataan saksi atau kedua anak korban yang menyatakan proses sudah sesuai kronologi dan terbukti tidak ada pengeroyokan terhadap para tersangka oleh saksi dan korban. Sebenarnya saya masih trauma ya kejadian ayah saya, apalagi saya melihat lokasi ini. Tapi saya bisa menyimpulkan bahwa reka adegan memang sudah sesuai ya, seperti yang kita saksi-saksi ini lakukan pada saat di TKP begitu ya. Tapi sama kami sekali percayakan Polri, percayakan TNI untuk mengusut kasus ini secara tuntas, secara terang benderang. Ada berapa adegan tadi yang tidak ada pengeroyokan gitu? Ya, tidak ada pengeroyokan. Berarti beda pernyataan sama kemarin? Ya. Di rekonstruksi ini juga nggak ada pengeroyokan tadi. Tidak ada pengeroyokan. Sesuai. Sakit itu kan sekali ya. Terus ternyata pas di sini ada 2 kali penodongan ya. Ada 2 kali. 2 kali penodongan. Dengan penembakan. Belum termasuk penembakan. Oh, berarti penodongan 2 kali ya. Penodongan 2 kali. Ditambah tembakan ada berapa kali yang saya ingat waktu itu 4 tembakan. 4 tembakan. Sejauh ini total ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil, yakni Agus Supriyatna sebagai penyewa mobil dan 3 anggota TNI Angkatan Laut. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini dari penyerahan 3 anggota TNI Angkatan Laut pelaku penembakan bos rental mobil, kita akan tersambung dengan jurnalis Kompas TV Rininta Niken di Puspomal, Jakarta. Selamat sore, Niken. Siapa saja tersangka yang sudah diserahkan dan mekanisme selanjutnya bagaimana? Baik Iksan dan juga saudara, memang benar saat ini
tiga tersangka baik BA, AA dan juga RH telah diperkenalkan atau diserahkan oleh Puspomal Jakarta. Seperti yang kita tahu, tersangka inisial BA dan inisial AA disangkakan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan tersangka BAR atau ketiganya dikenakan pasal 480 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan penadahan. Selanjutnya, apakah akan ada pidana tambahan dilihat dari kualitas perbuatan dari ketiganya juga nantinya pada saat di pengadilan. Lalu selanjutnya pasti akan ada pertanyaan bahwa kapan pengadilan militer akan dilakukan. Kaltmil 207 Jakarta membutuhkan waktu setidaknya untuk meneliti dan juga mengolah berkas selama 2 minggu, yang selanjutnya akan masuk ke persidangan yang rencananya akan diadakan di Pengadilan Militer 208 di Jakarta. Iksan. Baik, terima kasih. Kita masih menantikan kapan sidang akan dilanjutkan. Terima kasih Ridinta Niken langsung dari Puspomal Jakarta. Usai jeda di Indonesia Update, Saudara, Mahkamah Agung